Jabar ikut bicara. Pasti nggak jauh-jauh kalau Bapenda itu pajak, layanan digitalisasinya yang serba memudahkan. Bagaimana laju pertumbuhan pendapatan di Pemprov Jabar itu? Nah, yang di provinsi apa pajak yang kita kelola? Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, yang kedua adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor, ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, keempat pajak rokok, dan yang kelima pajak air permukaan. Terminal lebih panjang itu sebagai prototipe nasional Samsat Digital Mandiri. Dengan Samsat Digital Mandiri hanya 5 menit selesai. Kesadaran kita semua lah gitu untuk turut serta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Nih di episode kali ini satu kehormatan Ajib Podcast kedatangan salah satu empuknya di antara empuk-empuk lainnya dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau kita sering mendengarnya Bapenda apa Bapenda ya Pak? Baiklah, kami perkenalan nih, beliau sudah ada di hadapan kita semua. Beliau adalah Bapak Dedi Mulyadi SSTP MSI, dan beliau adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Pemprov Jabar. Alhamdulillah. Bapak, damang? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak? Insya Allah. Walaupun hektik dari pagi, dugi ke Sonten, Pak Kepuk akhirnya mendarat juga di BKD Pemprov Jabar. Buat Bu Ruli sama buat Ajibnya. Apa yang tidak katanya? Alhamdulillah turun ya Pak. Siap. Akan Teteh, di kesempatan kali ini kita akan explore nih hal-hal seputar. Pasti nggak jauh-jauh kalau Bapenda itu pajak, retribusi, lalu hal-hal yang lagi in-innya nih, lagi ngabret-ngabretnya kalau diistilahkan itu layanan digitalisasinya yang serba memudahkan gitu ya Pak ya. Dan mungkin pasti Akang Teteh sudah tahu lah, dan pasti pernah merasakan salah satu di antara rentetan layanan digitalisasi untuk itu sendiri. Baiklah Bapak, nah di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan ini itu sebetulnya seperti apa nih? Lebih ke tugas fungsinya tuh pokoknya mah milarian untuk pendapatan saja atau bagaimana nih Pak? Iya, terima kasih pertama Bu Ruli, Ajib dan tim Ajib BKD Provinsi Jawa Barat sudah mengundang Bapenda Provinsi Jawa Barat untuk bisa hadir di Ajib podcastnya BKD gitu ya. Yang sudah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Dan alhamdulillah saat ini walaupun dengan sisa-sisa tenaga nih saya bisa hadir mewakili Pak Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat. Siap. Pak Dedi Taufik, yang sebetulnya beliau pengen hadir juga hari ini. Tapi karena dalam waktu yang bersamaan beliau sekarang menuju ke Bogor dalam rangka forum OPD Bapenda dengan kabupaten kota. Jadi saya mewakili beliau untuk bisa hadir di sini. Dan saat ini saya ditugaskan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat kurang lebih sekitar hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya, ini Bapenda itu kerjanya apa sih? Nah, itu dia. Ngumpulin duit doang atau gimana gitu? Iya. Ya, jadi Badan Pendapatan Daerah itu adalah salah satu perangkat daerah yang memang diberikan tugas secara pergub ya untuk mengelola pendapatan daerah. Nah, kalau kita sering tahu bahwa Bapenda itu ngurusin Samsat doang, padahal sebetulnya Bapenda itu tidak hanya mengelola Samsat saja, tetapi mengelola semua pendapatan yang memang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat. Jadi ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan dana transfer, termasuk pendapatan daerah lain yang sah. Nah, 3 ini kita kelola semua.
Samsat itu adalah bagian dari pendapatan asli daerah. Salah satunya pajak. Nah, sementara di PAD lain, selain pajak, ada juga retribusi, ada juga dividennya BUMD, ada juga mengelola tentang lain-lain PAD yang sah seperti aset, bunga deposito, jasa giro, kemudian kerjasama dan lain-lain. Itu PAD. Ada juga dana transfer tuh kita kelola juga dari mulai dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ada insentif fiskal yang dulu disebutnya DID gitu ya. Ada juga dana bagi hasil dari pusat ke provinsi maupun kabupaten kota. Nah, yang terakhir kita juga mengelola lain-lain pendapatan daerah yang sah. Misalnya kita dapat hibah nih dari Pertamina atau mungkin ada dana hibah dari kabupaten kota gitu. Itu masuk yang kita kelola. Jadi artinya Bapenda itu mengelola semua pendapatan sesuai dengan Perda nomor 1 ya tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, bidang perencanaan dan pengembangan itu ada 3 poin yang memang menjadi concern di bidang Renbang. Yang pertama adalah kita menetapkan target pendapatan. Misalnya tahun 2025 nih, sekarang lagi bikin RKPD, bikin Renja. Nah, Bapenda Provinsi Jawa Barat, khususnya bidang saya, menyusun target. Berapa sih target pendapatan tahun 2025? Berapa PAD-nya, berapa dana transfer, dan seterusnya. Kedua, kita juga ngelola terkait dengan regulasi. Jadi, kalau Bapenda bikin Perda, bikin Pergub, bikin Kepgub, surat-surat edaran dan sebagainya, itu yang kita kelola di Renbang juga. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama juga kita yang nentuin tuh. Mau kerjasama dengan antar pemerintah, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan lembaga non-pemerintah, kita lakukan juga. Jadi bidang Renbang ini memang cukup luas ya. Termasuk nih yang paling biasanya kalau di perangkat daerah lain yang menentukan plafon bidang-bidang UPTD sekretariat itu kan sekretariat ya. Enggak. Nah, kalau di Bapenda tuh yang nentuin kita Renbang di bidang ya? Renbang. Jadi dekat-dekat lah sama bidang Renbang. Iya. Karena itu yang menentukan. Jadi itu yang kita laksanakan di Bapenda khususnya di bidang Renbang. Kan jadinya tadi selain 3 hal tadi, ternyata target di Rembang juga nih. Nah. Lalu peraturan-peraturan dari Rembang juga. Lalu kerjasama di Rembang juga. Luar biasa ya. Pak, berarti untuk menentukan target-target tersebut gitu dari tahun ke tahun itu seperti apa nih? Apa hal yang harus dipertimbangkan gitu? Lalu juga bagaimana laju pertumbuhan untuk dari sisi pendapatan di Pemprov Jabar itu sendiri? Ya. Jadi untuk menetapkan target pendapatan di tahun yang akan datang, biasanya kita ada beberapa pendekatan yang kita pakai. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan terhadap tren dari penerimaan itu sendiri. Jadi kita pantau 5 tahun ke belakang, kalau perlu sampai 10 tahun yang ke belakang gitu ya. Kita berapa nih untuk misalnya pajak kendaraan. Itu kita pantau. Pertumbuhannya berapa persen tiap tahun, rata-ratanya berapa. Nah, itu kemudian kita coba analisis kira-kira berapa persen kenaikan pertumbuhan yang akan kita targetkan di 2020 sekian gitu. Nah, yang kedua pendekatannya adalah teknokratis. Jadi kita kerjasama dengan akademisi untuk menyusun target pendapatan dari aspek-aspek yang mempengaruhinya. Contoh misalnya, untuk melihat berapa target pajak kendaraan, kita tentukan berapa potensi kendaraan yang ada di Jawa Barat. Yang kedua, berapa pertumbuhan ekonomi yang kita proyeksikan di depan. Berapa daya beli masyarakat yang mungkin akan juga mempengaruhi terhadap pajak kendaraan. Dan sekian banyaknya itu faktor-faktor kita identifikasi sampai kemudian keluarlah formula. Formula itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan berapa target pendapatan di tahun berikutnya. Setidaknya itu 2 hal yang itu ditambah dengan nanti kita juga akan komunikasi dengan
setiap UPTD. Kita punya 34 UPTD atau P3D disebutnya. Berapa yang mereka usulkan. Jadi 3 pendekatan itu yang kita lakukan untuk menentukan target di tahun depan. Jadi komprehensif juga ya. Harus. Jadi jangan sampai salah mengambil kebijakan nantinya. Jadinya nggak gagal bayar belanja atau TPP nggak dibayar gitu. Aduh, bahaya itu ya Kang Teteh kalau urusan TPP. Baik, terus kalau dari segi laju pertumbuhan untuk pendapatan sendiri ada bagaimana itu polanya? Apakah fluktuatif atau pasti selalu naik seperti apa? Ya, sebetulnya kalau dari aspek pertumbuhan, alhamdulillah kalau Jawa Barat dari pertumbuhan per tahunnya itu sekitar 3-8% lah pertumbuhan pendapatan kita. Namun sempat itu turun pertumbuhan negatif itu di tahun 2020 pada saat COVID pastinya. Itu turun drastis. Namun demikian pada saat tahun 2022 itu kita udah kembali lagi ke angka yang normal, mengejar dari pertumbuhan itu. Dan sekarang udah mulai pertumbuhan positif di angka 3-6% pertumbuhan per tahunnya. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, terutama ASN Jawa Barat yang rajin membayar pajak kendaraan. Akhirnya kita bisa kembali bangkit dari sejak COVID lalu. Betul. Ke angka yang lebih normal lagi. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini kita bisa naik lagi lah tingkat kepatuhannya. Amin. Lebih naik lagi biar TPP naik gak sih Pak? Amin. Tapi jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang nanti harga-harga naik Pak. Nanti. Baiklah Pak, tadi kalau misalnya disinggung juga terkait itu kan pasti ada regulasi tersendiri ya, terkait pajak dan retribusi. Ini ada khusus nih di yang terbaru seperti itu? Betul. Jadi peraturan tentang perundang-undangan tentang pajak retribusi ini sejak tahun 2009 kita ngacu kepada Undang-Undang 28 tahun 2009. Itu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian dijabarkan ke Perda nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah. Kemudian Perda nomor 14 2011 tentang retribusi daerah. Nah, per tanggal Januari 2022 itu ditetapkanlah undang-undang baru pengganti dari Undang-Undang 28 2009, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Pertanyaannya, kenapa berubah dari Undang-Undang Pajak menjadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah? Karena Undang-Undang 1 tahun 2022 itu mengatur bukan hanya tentang pajak retribusi, tetapi dia juga mengatur tentang pendapatan lain, diantaranya dana transfer. Jadi Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan juga dilebur menjadi satu dengan Undang-Undang 28, menjadilah Undang-Undang 1 2022. Nah, regulasi ini baru Undang-Undang 1 2022 ini itu mulai efektif ditetapkan untuk 1 Januari 2024. Jadi mulai kemarin tuh ditandai dengan penjabaran Undang-Undang HKPD menjadi Perda peraturan daerah di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat kemarin sudah selesai menyusun Perda, kemudian menetapkan, mengundangkan menjadi Perda nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, itu regulasi baru. Nanti bedanya seperti apa, kita akan diskusikan lebih lanjut. Akan ada forum khusus nih yang akan dikawal oleh tim Bapenda pastinya seperti itu. Nah, tadi juga di-mention sih sama Bapak terkait jenis-jenis pendapatan itu dari mana saja, di antaranya PAD, lalu dana transfer, lalu PAD pendapatan asli daerah lainnya seperti itu ya. Nah, Pak, itu sebetulnya si pendapatan-pendapatan itu ngempol terus itu sebenarnya buat apa aja pos-posnya gitu, selain tadi ya pasti untuk kita juga, tapi specifically itu secara umum tuh untuk apa saja gitu Pak? Oke. Ya, ini sesuatu yang kadang-kadang belum terinformasikan kepada ASN maupun termasuk dari masyarakat ya sekalipun. Bahwa senyatanya sebetulnya bahwa penerimaan daerah kita, pendapatan daerah kita dalam APBD yang
selama ini kita gunakan untuk kegiatan, untuk belanja pegawai dan sebagainya, itu sebetulnya berangkat dari penerimaan pajak. Hampir semuanya penerimaan pajak, 90%. Nah, kita pisahkan mana pajak pusat, mana pajak provinsi, mana pajak kabupaten kota. Karena sesuai undang-undang tersebut, kita dibagi ke dalam 3 klasifikasi pajak. Pajak pusat, kalau Bapak Ibu sering dipotong tiap bulan, pajak penghasilan, nah itulah pajak pusat. Artinya dipungut sama pusat, nanti uangnya masuk APBN. Ya. Ada juga pajak kabupaten kota. Kalau Bapak Ibu punya rumah, bangunan, ada pajak bumi bangunan, nah itu pajak kabupaten kota tuh. Ada pajak reklame, itu juga ke pajak kabupaten kota. Nah, yang di provinsi apa pajak yang kita kelola? Di awal, di tahun Undang-Undang 28 2009 tentang PDRD, pajak kita ada 5 yang kita kelola provinsi. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Keempat, pajak rokok. Dan yang kelima, pajak air permukaan. Jadi 3 dari 5 pajak itu terkait dengan kendaraan bermotor. Iya, tepat. Dan komposisinya berapa? Bu Ruli tahu nggak komposisi pajak yang kita kelola itu 5 pajak? Dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar total yang kita pajak yang kita kelola itu sekitar 65% itu dari pajak. Jadi kalau pendapatan total kita 34 triliun misalnya, itu 21 triliunnya itu dari pajak. Ya. Dari pajak. DAU, DAK itu sisanya sekitar 38 sekian persen. Iya. Itu dari pajak tuh luar biasa. Nah, berapa retribusi? Kan orang pada ini ya, retribusi itu sebetulnya komposisinya hanya sekitar 0,01 sekian. Jadi kalau pajak penerimaan pajak 21 triliun, retribusi itu hanya 50 miliar, Bu. Ternyata. Kecil. Terus itu dari BUMD dapat besar nggak? BUMD itu hanya mencapai setiap tahunnya rata-rata sekitar 400 sampai 450 miliar. Nggak nyampe 1 triliun. Dibanding pajak 21 triliun. Terus aset kita kelola, kan BKD juga ada tuh kantin, ATM. Terus ada yang di kita punya BGG jadi golf gitu ya. Atau Pullman. Itu kan dari aset tuh. Besar nggak? Nggak. Jadi rata-rata penerimaan aset itu nggak lebih dari 80 miliar. Kecil. Apalagi ya, lebih kecil lagi ternyata. Jadi kecil. Jadi yang paling besar itu pajak. Nah, dana transfer pun sebetulnya DAU, DAK, DBH itu sebenarnya dari pajak PPH juga. PPH, PPN itu diperoleh dari pajak juga. Jadi sebetulnya komposisi anggaran kita sangat dipengaruhi oleh pajak. Jadi kalau Bu Ruli sama teman-teman ASN Jabar rajin membayar pajak, bukan rajin menabung gitu ya. Maka negara punya banyak duit tuh. Tapi kalau nggak bayar pajak, nunggak pajak, ngemplang pajak, ya kita juga pembangunan juga pasti tersendat. Iya, mandek pasti. Yes, itu komposisinya kurang lebih seperti itu. Wah, semakin clear ya Kang. Jadi kalau pesannya mah jangan lupa bayar pajak atau akan teteh. Apalagi hari gini teknologi. Nah, ini berkaitan dengan layanan digitalisasi yang serba digital nih yang Bapeda sudah rintis jauh-jauh hari dan sekarang tuh udah semakin kesini makin terasa ya Pak ya. Manfaatnya termasuk kita nih, saya sendiri juga merasakan gampang pisan beda bayar pajak kendaraan dan lain-lain teh. Tidak harus istilahnya mah diingking gitu. Harus ke sana datang langsung ngantri dan lain-lain. Kita duduk manis juga. Tahu-tahu tinggal ngeprint, beres. Berkendara sudah lancar, tenang, damai, tanpa takut dikejar-kejar. Trip gitu kan. Nah Pak, tadi menarik dari sekian banyak hal yang sudah disampaikan, itu juga pasti relevan dengan apa yang tadi disampaikan bahwa inovasi-inovasi selama ini yang mau tidak mau kita harus terus
Ya. mengakselerasinya dengan layanan digital yang ada. Ini di Bapenda ini banyak sekali yang muncul nih, di antaranya Sambara ya Pak ya. Lalu lainnya. Terus yang kemarin terakhir yang di lebih panjang ya Pak ya. Ya. Nah, itu boleh Pak spill biar kita semakin eta gitu. Iya, betul. Jadi kalau masyarakat masih takut ditilang kayak Bu Ruli gitu ya. Atau rumahnya didatangin sama petugas Nah, Samsat gitu. diketok gitu orang bayar Diketok. pajak. Ini tagihannya gitu kan. Tagihannya. Nah, itu memang tetap kita lakukan. Tetapi mindset kita akhirnya kita rubah. Ya. Kenapa kita rubah? Karena dari total kendaraan yang kita daftar, itu totalnya besar, Bu. Penduduk Jawa Barat itu kurang lebih hampir 50 juta. Yes. Yang punya kendaraan yang terdaftar kendaraan di Samsat itu 25,9 juta. Aduh, baru setengahnya lah ya. Ya kan 50 juta tuh anak-anak SD, anak SMP. Oh iya, kan emak-emaknya ikut ke emak bapaknya kan. Jadi satu keluarga itu bisa Iya, lebih dari satu kendaraan. Bisa satu. Tapi sayangnya nih, dari 25,9 juta kendaraan tadi, itu yang STNK-nya masih hidup nih, itu hanya sekitar 16 juta. Oh, banyak juga tuh yang Ya 8 juta 9 juta itu 9 STNK-nya juta. udah nggak hidup, udah mati tuh. Artinya apa? Dia udah nggak mendaftarkan lagi, dia udah nggak bayar pajak, dan mungkin yang kita akan dalami adalah mungkin kendaraannya juga entah di mana gitu. Ada yang sudah jadi bentor, sudah Iya, jadi betul. rongsok gitu ya, atau sudah entah dibawa ke Papua atau ke Sumatera, yes, begitulah ya. Atau yang mungkin yang tabrakan juga ada tuh. Iya. Nah itu udah skip tuh. Nah yang masih punya STNK kurang lebih sekitar 16 juta kendaraan. Tapi yang bayar pajak, yang STNK-nya masih hidup, itu hanya 10 sampai 11 juta per tahun. Waduh, berarti hampir Artinya ada sekitar 5 sampai 6 juta yang STNK-nya masih hidup itu tak bayar pajak. tidak bayar pajak. Coba bayangin. Dengan 10,6 juta kendaraan, kita mendapatkan rupiahnya 9 triliun. Berarti kalau 5,5 sampai 6 juta, itu kita akan bisa dapat kalau semua bayar pajak, itu kurang lebih sekitar 4 triliun kita dapat. Bisa Potensi. kisaran 13-14 triliun ya Yes. Pak ya, total ya. Yes. Nah itu ternyata nggak yang belum bayar pajak. Nah kalau kemudian yang bayar pajak hanya sekian 10 sampai 11 juta dan yang masih banyak yang nunggak, kita menggunakan door to door tadi, Bu, menggunakan tilang, kayaknya nggak akan efektif di zaman sekarang. Makanya sekarang kita berubah konsep dari Bapenda itu lebih kepada bagaimana melakukan pelayanan dan penagihan secara digital. Door to door kita tetap lakukan. 1 tahun kita kejar yang 6 juta nunggak itu 1 juta. Nah yang 5 jutanya kita nggak kekontrol. Tapi nanti besok Bapak Ibu jangan lupa siap-siap aja kalau nanti ada dapat surat cinta lewat WA atau ditelepon sama tim kita. Halo, kami dari Bapenda Provinsi Jawa Barat. Ibu Ruli, nomor polisi D sekian belum bayar pajak. Gawat itu ya. Itu akan segera kita lakukan dalam tahun ini. Iya. Tapi tahun sebelumnya juga sudah nge-link tuh ya kan Pak. Ada daftar yang tiap perangkat daerah tuh pegawainya tuh yang si A, si B, si C sudah sebelum dan lain sebagainya itu sudah berjalan sih sebetulnya beberapa tahun lalu ya. Betul. Dan selain penagihan secara digital, kita juga berterima kasih nih kepada BKD yang sudah bisa mensinergiskan ya informasi TRK dengan kepemilikan kendaraan. Betul. Itu terima kasih juga. Artinya kita semua akses kita buka untuk mengingatkan masyarakat bahwa pajak itu adalah kewajiban yang harus dituntaskan gitu. Dan bukan untuk siapa-siapa, untuk kembali lagi untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Nah, selain kita mengingatkan secara digital, pelayanan pun juga kita akan arahkan ke digital. Jadi kalau dulu pegawai Bapenda itu kurang lebih 1 juta. Berapa orang ya Bu? 1 juta orang ya?
ya 1 juta ya kurang lebih. Nah sekarang kan cuman 600 orang nih. 1.000 orang. 1.000 orang. Sekarang tinggal 600. Dari 600 ini kan berarti berkurangnya 400. Iya, hampir setengahnya kan. Hampir setengahnya. Nah, apa yang kita lakukan untuk menyiasati kekurangan pegawai ini? Dari 400 ini kita harus ganti dengan digital. Jadi, kalau dulu di loket ada petugas pendaftaran, ada petugas penetapan, ada petugas pemeriksa, verifikatur gitu ya. 3 orang minimal. Kita sekarang ganti udah dengan sistem selesai. Kemudian teman-teman yang ada di sini kemana ya? Kita akan konversikan ke menjadi penyuluh pajak, penilai pajak, pemeriksa pajak ke lapangan gitu. Nah ini kita lakukan digitalisasi termasuk bagaimana kemudian memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Betul, ada beberapa inovasi yang kita lakukan ya. Dari mulai samsat keliling. Ya. Jadi kita punya mobil wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, itu jauh dari kantor Samsat, kita datangin Samsat. Itu rata-rata 2-5 kendaraan yang dimiliki oleh Samsat untuk keliling. Yang kedua ada Samsat Outlet. Jadi selain Samsat Induk, Bapak Ibu suka lihat kalau di mall-mall atau di kantor cabang BJB atau di di kantor desa gitu ada Samsat Outlet kita. Yang ketiga ada juga yang kita kembangkan dari dulu 2017 itu Samsat Mobile-nya. Itu yang kita sebut dengan Sambara, Samsat Mobile Jawa Barat. Itu memudahkan untuk masyarakat membayar pajak lewat sistem online kita. Walaupun ada kelemahan, Bu Ruli, Sambara kita itu kelemahannya adalah pada saat kita bayar pajak, tapi pengesahan STNK-nya harus balik lagi ke Samsat. Betul, masih belum ini ya. Belum include all out di satu sistem itu gitu, masih harus didatangi juga sih sebetulnya. Ya, karena kan memang kalau Bapak Ibu ke Samsat itu sebenarnya ada 3 institusi di Samsat itu. Samsat itu kan manunggal satu atap ya. Yeah. Manunggal satu atap itu 3 institusi berfungsi di dalam satu gedung. Yeah. Ada Bapenda yang ngurusin pajak, ada polisi yang ngurusin registrasi identifikasi kendaraan, yang ketiga ada Jasara Harja yang ngurusin asuransi kecelakaan. 3 ini bergabung, tapi fungsinya itu yang belum diintegrasikan. Nah ini yang akhirnya kita mengeluarkan Samsat Digital Mandiri. Jadi kalau kita bandingkan perbankan ya, layanan perbankan itu ada 3 macam tuh. Bapak Ibu kalau ke kantor cabang atau kantor unit perbankan ada tellernya. Iya, pasti. Petugasnya. Itu yang disebut dengan Samsat Induk sekarang. Betul. Yang kedua ada Samsat, ada M-Banking, mobile banking. Di kita ada Sambara. Sambaranya. Mungkin ada lagi sekarang selain Sambara, nasional pun bikin Signal namanya, Samsat Digital Nasional. Itu juga online ya. Nah yang ketiga, kalau perbankan punya ATM, kita sekarang punya juga yang namanya Samsat Digital Mandiri. Inilah ATM-nya Samsat. Tahun ini kita akan distribusikan Samsat itu di SPBU sama mall. Di Februari ini, mudah-mudahan kita sebar. Tapi startnya di Terminal Lewi Panjang yang kemarin tuh. Makanya kemarin ya. Ya, jadi Terminal Lewi Panjang itu sebagai prototipe nasional Samsat Digital Mandiri. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kalau mau ke Samsat Lewi Panjang, itu yang biasanya kalau Bu Ruli kalau bikin bayar pajak ya, tahunan lah ya, itu butuh berapa jam datang ke Samsat, ngantri, bikin formulir. Mami Pak, saya sudah memikirkannya sejauh megah ya Kang Tata ya. Anggaplah misalnya 2 jam sampai 3 jam. Dengan Samsat Digital Mandiri hanya 5 menit selesai. Oh, dijamin ya Pak? Dijamin, karena nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu fotokopi STNK. Yang kedua, nggak perlu ketemu petugas. Yang ketiga, nggak perlu pakai cash. Yang keempat, nggak perlu di-print. Jadi semua teman-teman sekalian, ASN maupun masyarakat Jawa Barat yang
mau menggunakan Samsat Digital Mandiri, tinggal bawa KTP aja. Tapping KTP, sidik jari, masukkan nomor handphone dan email, langsung keluar tuh daftar kendaraan Bu Ruli. Roda 2 berapa, nopol sekian, roda 4 berapa. Nanti akan keluar tuh. Mau bayar yang ini, klik aja yang ini. Keluar tuh berapa pajak yang harus dibayar. Mau bayar, klik bayar, langsung keluar. Mau pakai QRIS, virtual account, atau mau pakai debit. Klik QRIS, bayar QRIS, langsung. Detik itu langsung keluar. Terima kasih Anda sudah membayar pajak, bukti pembayaran, dan pengesahan STNK-nya sudah dikirim melalui WA dan email. Mantap. Saudara. Selesai. 5 menit. 5 menit. Yang kedua, di lebih panjang, Bu Ruli kalau bikin ganti kaleng ya, atau perpanjangan STNK 5 tahunan, butuh berapa lama? Pasti lebih dari 2 jam, 3 jam kan. Bisa seharian tuh. Tadi izin dulu. Izin dulu ke Samsat gitu kan. Nah, kita di lebih panjang, itu kita bikin Samsat drive-thru namanya. Untuk 5 tahunan. Yang tadinya sekitar 3-5 jam, bisa seharian, mungkin bisa berhari-hari. Itu bisa selesai 15 menit selesai. Dan itu drive-thru. Drive-thru ya. Artinya nggak usah turun. Iya, betul. Datang, verifikasi QRIS, registrasi online-nya, langsung dicek fisiknya pun digital, nggak digesek lagi, tapi pakai kamera fleksibel. Kemudian langsung bayar pun nggak boleh cash, harus non tunai. Kemudian selesai bayar, muter, di belakang langsung dikasih STNK yang baru, plat nomor yang baru, selesai langsung pulang. 15 menit. 15 menit. Itu tapi ada di mana nanti Pak? Rencana akan ada di mana saja? Saat ini sudah ada di Terminal Lewi Panjang. Tahun ini kita akan bangun di 6 Samsat Induk. Cianjur sekarang sudah berjalan. Terus nanti di Bandung Timur Soekarno-Hatta. Kemudian di Cimahi, di Kabupaten Bogor, Cibinong. Kemudian di Purwakarta, sama satu lagi di Majalengka. Itu yang kita siapkan. Baiklah. Jadi kalau tadi versi Sambaranya masih ada terkendala dengan pengesahan, ini nggak ada. Ini udah aman ya Pak? Udah. Sudah hasilnya ada, sudah otomatis dengan pengesahan. Jadi kalau nanti ada tilang, Bu Ruli keren. Mana lihat STNK? Ini Pak, pakai handphone. Ya tidak aja QRIS-nya. Suruh Pak polisi silakan QR sendiri. Cek gitu. Cek aja. Itu udah aman. Lebih keren lagi nih ya. Iya dong Pak, kami maksudnya kan analoginya tuh warga tuh pasti ya tadi memang selain tadi harus belajar merubah paradigma gitu bahwa bukan takut ditilang gitu mau bayar pajak tuh karena memang tadi ada perasaan bahwa pemikiran bahwa kita harus memberikan kontribusi juga ya untuk pembangunan ya seperti itu. Tapi satu sisi ketika kita mau bayar lami wegah antri dan segala macam. Nah sekarang berarti ada semacam tadi kemudahan untuk kita semua biar nanti ketika pembayaran pun sama-sama nyaman. Betul. Gitu. Malah ada tambahan lagi tuh. Kemarin Pak Sesban tuh ya, Sekretaris BKD itu Pak Robi. Kemarin saya undang tuh, bareng sama Grab, sama Gojek gitu ya. Sama beberapa perusahaan di lingkungan Lewi Panjang. Kita kasih khusus untuk ASN Provinsi Jawa Barat yang mau bayar pajak tahunan di Lewi Panjang. Pajak tahunan di Lewi Panjang, dapat diskon pokoknya 10%. Wah, ayo. Kalau lebih panjang. Dan tahun lalu kemarin di triwulan terakhir sebetulnya yang membayar pajak tahunan melalui Samsat Digital itu dikasih voucher BBM untuk kendaraan roda 2 sama roda 4. Itu kemarin dari 40.000 kupon kita share ya, itu kepake 32.000. Berarti masih ada sisa. Kita dong harusnya dapat ya. Ya bayar aja tiap hari. Gitu. Gawat. Nah itu kita siapin 2,5 miliar untuk masyarakat BBM. Nah kerjasama dengan My Pertamina, kerjasama dengan SPBU sehingga nanti bisa klaimnya ke mereka. Itu dua ini. Dan
Ya umrohnya lagi nunggu Bu Ruli aja nanti. Hadiah umroh. Alhamdulillah, amin amin amin. Mudah-mudahan terkabul ya kita ya, bayar pajak dapat hadiah umroh pula. Siap. Amin. Luar biasa nih Pak. Jadi ini berbagai macam ragam ikhtiar gitu ya dari Pemprov Jabar untuk tadi sebetulnya pajak itu sendiri adalah dikembalikan untuk kita semua ya Pak ya. Betul. Semakin nyamannya pembangunan, lalu pertumbuhan perekonomian semakin melaju dengan baik setelah pasca Covid kemarin kan terbukti ya Pak ya, langsung naik juga gitu. Kembali ke angka normal. Kembali ke angka normal, bahkan bisa mungkin mudah-mudahan lebih lagi gitu melonjak dengan sendirinya. Lalu ada apa lagi Pak? Hal yang harus kita tahu bahwa karena gini, sangat luar biasanya gitu tim dari Bapenda itu diantaranya adalah mensosialisasikan tidak 1 atau 2 kali tuh hampir tiap tahun tuh berapa periode itu ada pemutihan itu diantaranya itu satu diantara dari sekian upaya ya untuk memudahkan masyarakat. Jadi tadi ada pemutihan, ada relaksasi, ada voucher BBM, ada tadi diskon dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada upaya lagi nih yang sekarang kita lagi mau ramein nih ceritanya. Spill nih sama Bapak. Spill nih karena ini lagi rame. Artinya gini, kalau kita bicara relaksasi, pemutihan, voucher, itu sifatnya adalah memberikan reward. Punishment-nya kita hanya ini melakukan operasi gabungan. Nah, kami dari sejak 1 tahun ke belakang itu kerjasama dengan Pertamina untuk juga selain memberikan voucher sebagai reward, kita akan melakukan punishment. Walah. Tapi udah rame duluan kan kemarin juga. Rame duluan tuh gini, maksudnya langsung rame bahwa yang nggak bayar pajak nggak bisa ngisi bensin di SPBU. Kan ramenya kan gitu. Iya. Itu sih satu sisi betul. Tapi saya jelaskan lebih detail bahwa kita berharap bahwa pajak itu kewajiban warga negara. Maka kewajiban itu harus dituntaskan. Nah, kewajiban kamilah pemerintah untuk memastikan masyarakat bisa membayar pajak tersebut. Dengan skema yang kemudian kita sinergiskan dengan penyaluran BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Pertamina, ini kita akan sandingkan dengan kewajiban pajaknya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti someday nih kita akan lakukan belum membayar pajak, maka Bapak Ibu diharapkan atau tidak dimungkinkan membeli Pertalite atau solar. Alas ya oke. Siapa yang suka ngisi Pertalite nih? Ayo ketahuan sana. Jadi artinya apa? BBM bersubsidi itu harus tepat sasaran. Dan tepat sasaran itu selain ke yang memang ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga bagi yang sudah membayar pajak kendaraan, terutama yang menengah ke atas. Nah, jadi di tahun 2023 akhir kemarin, database kita sudah diintegrasikan dengan Pertamina, dengan SPBU. Jadi tahu tuh mana yang bayar pajak, mana yang belum. Makanya kemudian yang sudah bayar pajak tapi kemudian lewat digital kita kasih voucher. Tahun ini kita akan lakukan persiapan di SPBU itu yang layanan online tadi, yang kios, yang Samsat Digital Mandiri. Kita akan tempatkan di situ. Sehingga apa? Kalau yang belum bayar pajak pada saat dia masuk ke Pertamina atau ke SPBU, silahkan bayar pajak di sana. Nanti ada petugas kita yang memfasilitasi. Tahun berikutnya, baru nih kita lihat nih. Jadi kalau misalnya Bu Ruli belum bayar pajak nih di tahun 2025, nanti si petugas SPBU akan ngasih tahu nih, Bu, mohon maaf, Ibu belum bayar pajak, saya kasih peringatan 1. Aduh. Sampai dengan peringatan ketiga nggak bayar pajak juga, padahal udah disiapin tuh layanan di depan. Ya kemungkinan Pertalite-nya nggak bisa keluar tuh isinya. Sehingga Bu Ruli mau tidak mau harus mengisi Pertamax. Itu silakan. Tapi Pertalite tidak bisa. Karena di situ ada subsidi pemerintah yang memang
harus seiring dengan pembayaran kewajibannya sebagai warga negara. Wah, luar biasa ini berjejaringnya nggak kaleng-kaleng ini Mbak ya. Mbak Penda tuh udah ngerangkul sana, ngerangkul sini, Pertamina dan lain-lain, ini semakin komprehensif. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bayar pajak. Bukan berarti kita kesannya tuh ngejar-ngejar ya Pak, tapi memantik kesadaran kita semua lah gitu untuk turut serta menuntaskan kewajiban kita masing-masing. Tapi Pak, ini misal ada nih mudah-mudahan di Pemprov Jabar mah apalagi ASN nggak ada lah ya gitu yang tidak bayar pajak gitu. Tapi misal seseorang itu katakanlah aman jika namanya nggak bayar pajak nih setahun aman gitu kan, tidak ada masalah apa-apa. Tapi setelah itu berlangsung ada pertaubatan gitu Pak. Kembali ke jalan yang benar gitu. Pada akhirnya ingin sesuai dengan sebagaimana mestinya, kembali membayar pajak dan lain-lain, itu ada punishment itu tersendiri atau bagaimana? Ya, jadi sebetulnya secara aturan, secara ketentuan undang-undang lalu lintas ya, angkutan jalan raya di pasal 74 tahun 2009 itu mengatakan bahwa jika sebuah kendaraan tidak melakukan registrasi 2 tahun atau berarti tidak bayar pajak 2 tahun setelah STNK-nya habis, maka itu kendaraan harus dihapuskan dari database-nya. Artinya kalau hapus database itu berarti sebenarnya ya sudah nggak bisa dipakai operasional. Iya. Berarti ilegal gitu kalau ada di jalanan. Ilegal. Tapi kalau maksudnya refresh untuk nggak bisa. Nggak bisa ya. Maka hati-hati kalau STNK sudah habis, pastikan jangan sampai telat 2 tahun supaya tidak dihapuskan. Nah ini dengan kepolisian kita tengah akan menggodok bagaimana kemudian skema mekanisme operasionalnya. Secara aturan seperti itu. Secara aturan perpajakan pun itu memungkinkan kita melakukan yang namanya penyitaan. Penyitaan objek pajak namanya. Nah, penyitaan objek pajak itu dilakukan jika dilakukan penagihan, penetapan, kemudian dilakukan penagihan 1, 2, 3, kemudian juga tidak dilakukan. Nah, itu ada proses, nanti ada penyitaan objek pajaknya. Jadi, secara aturan undang-undang, regulasi sudah ada. Kita mengawali dengan yang tadi, namanya konfirmasi status wajib pajak dengan SPBU Pertamina. Pertamina itu di Jawa Barat ada sekitar 900 SPBU di Jawa Barat ya. Nah itu nanti kita kerjasama semuanya. Terus gimana dengan Shell, dengan lain-lain gitu ya. Nah itu silakan aja beli Anda di Shell dan sebagainya, harganya kan beda. Kadang-kadang kan tidak ada subsidi kan. Kita subsidi. Nah jadi kan itu hak masyarakat untuk bermobilisasi, ya silakan, nggak ada masalah, hak betul. Maka subsidi pun kita batasi. Bukan berarti kemudian seluruh bahan bakar nggak tidak bolehkan, dilarang, enggak. Ini hanya untuk BBM yang bersubsidi. Nah ini kemarin teman-teman dari Ombudsman, teman-teman dari YLKI kan mau diskusi nih. Nah, nanti kita diskusi lah. Tapi gara-gara Ajib nih saya ngomong duluan sekarang ya sebelum bagus lah, jadi ada bocoran. Bocorannya nih. Jadi kita siap siaga ya, dalam arti berarti ya itu tadi bahwa tidak lantas hanya gara-gara kesannya punishment itu sendiri lantas kita baru berubah, padahal semestinya tanpa itu pun kita sudah sebagaimana mestinya. Betul. Gitu ya. Tapi gitu dari sekian juta tadi yang ternyata belum sampai juga bayar pajak, itu salah satu dari sekian banyak ikhtiar ya Pak ya, dari Pemprov Jabar untuk itu. Siap deh. Betul. Dan saya coba komunikasi dengan teman-teman di Dinas Perhubungan. Jadi sebetulnya kemacetan yang terjadi di perkotaan, di Bandung Raya sebetulnya, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita lakukan penertiban, sebetulnya macet itu bisa dikurangi dengan penertiban kendaraan bermotor. Artinya yang berhak untuk beroperasional di lapangan itu betul-betul yang memang sudah punya STNK dan sudah bayar pajak. Karena belum bayar pajak sebenarnya nggak boleh operasional di lapangan.
Nah, kalau yang tidak berhak atau belum bayar pajak itu masih beroperasional, kita bisa kurangi dengan upaya kita untuk untuk memilah ya. Yang tidak bayar pajak berarti tidak operasional di lapangan. Tingkat kemacetan pasti akan turun drastis. Turun drastis ya. Bapak Ibu kan sering lihat tuh di jalan, kalau lagi jalan di jalan raya, lihat banyak yang nggak pakai plat nomor. Iya. Plat nomornya nggak jelas. Iya. Atau seringkali kalau ada ketemuan tabrakan apa-apa, kemudian dicek cek ininya, PNKB-nya atau tanda plat nomornya palsu. Palsu, betul. Nah, itu kalau yang kayak gitu udah disisihin. Gara-gara SPBU nggak dikasih tuh BBM bersubsidi, mungkin insya Allah perkotaan Bandung Raya macetnya bisa dikurangi. Iya. No kan, atau tadi pilihannya selain itu kalau misalnya tadi ya sesuai dengan yang diharapkan, berarti kan yang bukan bodong sih, yang belum tuntas gitu ya dibayar pajaknya. Ya siapa tahu kan ada. Tadi untuk pembangunan ketika di jalanan ternyata tetap notabene masih banyak juga kendaraan, kan ada pembangunan lainnya mungkin ya Pak diarahkan untuk itu. Betul. Ya seperti itu. Tuh Kang Teteh udah dikasih bocoran ya sama Bapak. Jadi kita harus siap sedia gitu. Kapan pula 900 SPBU berarti nanti akan ada semua ya Pak ya, untuk layanan pembayaran pajak itu sendiri di semua itu. Jadi semakin mudah sebetulnya. Iya. Betul. Insya Allah. Ya kita harus memisahkan mana yang wajib pajak yang betul-betul taat pajak sama yang kurang taat. Masa fasilitasnya dikasih sama? Iya dong. BBM bersubsidi dikasih sama. Iya. Jalan raya yang dibangun pakai pajak juga masa dikasih sama? Iya betul. Jadi Akang Teteh ini siapa tahu nih ada di antara, yakin ASN mah atunya kedah nama tidak ada yang tidak bayar pajak. Malu atuh katanya gitu, izin. Yang tadi yang belum atau yang tadi agak terlewat nih bayar pajak segera kembali ke jalan yang benar sebelum tadi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan. Pak, ada lagi yang ingin disampaikan? Panjang sih. 2 jam, 5 jam kayaknya nggak habis-habis. Nggak cukup sih sebetulnya. Iya, cuman saya ngasih pesan bahwa tadi sekali lagi bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat itu bersumber dari pembiayaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri itu didominasi dari pajak. Khusus di Jawa Barat 34 triliun pendapatan daerah Jawa Barat, 21 triliunnya itu adalah dari pajak. Jadi kita sangat bergantung dari tingkat kepatuhan masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman ASN Jawa Barat itu bisa mendorong, bisa menjadi contoh, bisa jadi panutan bagi masyarakat Jawa Barat dalam tingkat kepatuhan membayar pajaknya. Dan kita juga berharap teman-teman dari ASN Jawa Barat bisa memanfaatkan tuh di Samsat Digital lebih panjang. Mungkin nanti 1 Maret lah. 1 Maret kalau kita sudah ada Pergub ya, Kepgub tentang diskon 10%, itu silakan bisa dimanfaatkan. Dan tentunya kalau kita bisa mendorong kepatuhan pajak, Bapak Ibu sekalian, kita bisa ngebangun lebih luas lagi. Sekolah bisa kita bangun lebih luas lagi, RKB-nya, USB-nya, kemudian kesehatan kita bisa perbanyak, rumah sakit, puskesmas, termasuk promosi. Infrastruktur pun jalan-jalan mungkin bisa lebih leluasa kita untuk membuat jalur baru atau memapankan jalan-jalan yang sudah ada. Artinya manfaat dari pajak tadi yang sampaikan Bu Ruli itu dibayar dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Betul. Mungkin itu. Siap. Kita akan ini ya, Pak, diskonnya 10% sepanjang tahun? Sepanjang tahun sampai 31 Desember 2024. Masih banyak waktu ya, ini baru awal tahun, jadi ayo kita manfaatkan momen ini, jangan sampai terlewatkan, mumpung banyak hal yang dimudahkan ya, memudahkan dari Pemprov Jabar khususnya Bapenda itu sendiri. Bapak hatunun ya, sama-sama, sudah Bu berbagi, jadi kami tercerahkan, selain tadi manfaat yang sudah terasa, ternyata ke depan juga akan banyak hal-hal lain, kemudahan yang bisa kita nikmati ya Kang Teteh. Kita tinggal
ya tadi patuh aja gitu sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sekali lagi atur nuhun ya Pak. Kapan-kapan diundang datang lagi ya. Tim Bapenda di Antos pokoknya. Jangan lupa katanya like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan tentu juga Bapenda Jabar. Banyak info-info di situ, jangan terlewatkan. Pokoknya kita kembali lagi ke Ajib episode berikutnya. Hatur nuhun sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib ASN Jabar ikut bicara.